Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat selalu. Hari ini di hari Selasa, kita akan belajar tentang hewan liar yaitu nyamuk. Setelah kemarin anak-anak sudah belajar mengenal tentang macam-macam binatang liar yang ada di sekitar tempat tinggal kita, hari ini kita akan belajar untuk mengenal lebih dekat tentang nyamuk. Apa saja bagian tubuh nyamuk? Nyamuk adalah binatang yang termasuk dalam jenis serangga. Tubuh nyamuk berukuran kecil dan mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari kaki, perut, belalai, palpus atau alat sensor, antena, mata, rongga dada, kaki, serta juga sayap. Nyamuk mempunyai 6 kaki panjang. Belalai nyamuk digunakan untuk menghisap darah dan menyalurkan makanan. Pada belalai nyamuk terdapat semacam pisau yang ukurannya sangat kecil dan tajam, yang gunanya untuk merobek kulit kita. Setelah itu, belalai nyamuk akan menancap pada kulit dan mengambil darah kita. Alat sensor pada nyamuk terdapat pada antena, gunanya untuk mengetahui bebauan benda di sekitarnya, termasuk bau darah pada tubuh kita. Saat nyamuk sedang terbang di sekitar kita, biasanya terdengar suara berdenging yang mengganggu telinga kita. Ternyata suara itu berasal dari kepakan sayap nyamuk. Mengapa nyamuk suka menggigit kita ya? Nyamuk sering membuat kita kesal karena menggigit kulit kita dan membuat gatal. Tetapi ternyata hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Sebenarnya makanan nyamuk adalah sari madu dari bunga. Nyamuk membutuhkan darah dari tubuh manusia karena darah mengandung protein yang dibutuhkan nyamuk untuk menghasilkan telur. Jadi, nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hanya nyamuk betina saja yang menggigit dan mengambil darah kita karena hanya nyamuk betina yang akan menghasilkan telur. Mengapa bekas gigitan nyamuk membuat kulit kita gatal? Sebelum pisau kecil pada belalai nyamuk merobek kulit kita, nyamuk mengeluarkan air liur. Air liur nyamuk tersebut mengandung zat tertentu yang membuat kita tidak merasakan kalau kulit kita sedang dirobek dengan belalai nyamuk itu. Lalu setelah nyamuk selesai menghisap darah dan menarik kembali belalainya, akan tertinggal luka bekas tusukan belalai nyamuk di kulit kita. Karena adanya luka tersebut, tubuh kita mengeluarkan suatu zat yang membuat kulit memerah, bengkak, dan terasa gatal. Itu sebabnya adalah tanda bahwa tubuh kita sedang berusaha mengobati luka bekas gigitan nyamuk tersebut. Di mana nyamuk tinggal? Nyamuk suka tinggal dan berkembang biak pada genangan air. Nyamuk bisa bertelur pada genangan dengan sedikit air. Oleh sebab itu, jangan membiarkan ada genangan air supaya nyamuk tidak bertelur di situ. Beberapa benda atau tempat yang biasanya terdapat genangan air dan dipakai untuk bertelur oleh nyamuk antara lain yaitu 1. Botol atau ember bekas yang dibuang sembarangan bisa terisi air. Misalnya dari air hujan dan dipakai oleh nyamuk untuk tinggal dan bertelur. Yang kedua, mainan anak-anak yang dipakai bermain air dan tidak dibuang airnya bisa didatangi oleh nyamuk dan digunakan untuk bertelur. Jadi, mainan-mainan tersebut harus dibuang airnya lalu disimpan supaya tidak didatangi nyamuk. Yang ketiga, kolam renang plastik yang dipakai berenang oleh anak-anak dan tidak dikeringkan dengan sempurna akan meninggalkan sedikit air di dalamnya. Nyamuk akan datang dan bertelur di kolam renang plastik yang masih ada airnya itu. Yang keempat, selokan yang tersumbat juga menjadi tempat yang menyenangkan untuk nyamuk. Karena di situ terdapat banyak air dan bisa dipakai oleh nyamuk untuk meletakkan telur-telurnya. Jadi, kalau ada selokan yang tersumbat, harus segera dibersihkan supaya air tidak menggenang. Tempat sampah harus memiliki lubang-lubang bagian bawahnya supaya kalau ada air di dalamnya bisa keluar melalui lubang di bawah bagian tempat sampah. Bagian atas tempat sampah juga perlu ditutup supaya air hujan tidak masuk ke dalamnya. Bila tempat sampah terisi dengan air, lama-kelamaan nyamuk akan datang dan bertelur pada air tersebut.
Bagaimana perkembangan nyamuk dari telur sampai dewasa? Nyamuk berasal dari telur. Nyamuk meletakkan telur-telurnya pada genangan air. Nyamuk dapat bertelur meskipun hanya ada sedikit air saja. Setelah kira-kira 2 hari, telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Kemudian dalam waktu 5-7 hari, jentik-jentik nyamuk itu akan menjadi kepompong. Dalam waktu 1-2 hari, kepompong akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Jadi, kira-kira dalam waktu 10 hari, telur nyamuk sudah tumbuh dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Untuk tugas anak-anak hari ini adalah yang pertama, anak-anak naik sepeda roda 2. Lalu yang kedua adalah membuat tulisan nyamuk dari Play-Doh. Yang ketiga, membedakan konsep penuh, setengah penuh, kosong melalui mengisi wadah dengan benda-benda yang ada di rumah. Misalnya, mengisi gelas dengan air, dengan pasir, biji-bijian, beras, atau yang lainnya sesuai barang yang ada di rumah. Yang keempat adalah menyalin tulisan di buku tulis. Dan yang kelima, tepuk PSN. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Semoga anak-anak sehat selalu di rumah.